Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah. Dalam kesempatan ini, saya tidak mengedukasi ataupun tidak mengajak Anda untuk bertrading. Saya hanya ingin menyampaikan cara saya bertrading, cara saya menganalisa pada broker, terutama pada hari ini saya ingin menganalisa broker Pinex. Ini kita buka langsung broker Pinex-nya. Broker Pinex. Pada market Euro USD ya. Ini kita lihat nih di layar di time frame 5 menit. Saya coba menganalisanya. Sebelum saya menganalisa, saya disclaimer dulu bahwa pertama, saya tidak mengedukasi kepada siapapun cara menganalisa saya untuk orang lain. Kemudian yang kedua, saya juga tidak mengajak orang untuk bertrading. Yang ketiga, apabila ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman semua, ada yang mengatasnamakan saya untuk meminta uang atas nama saya dalam rangka mengikuti pelatihan ataupun edukasi pada market ataupun pada forex ini, nah, itu dipastikan bukan saya. Jadi saya harap Anda untuk berhati-hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian apabila Anda ada yang mengikuti saya bertrading, cara saya menganalisa, nah, apabila Anda profit itu untuk diri Anda sendiri. Kemudian apabila Anda loss juga untuk diri Anda sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Nah, bagi yang berminat ingin melihat cara saya menganalisa, dipersilahkan tonton saja video saya, tapi saya tidak mengedukasi Anda. Jangan sampai nanti ada yang mengatasnamakan saya menyebabkan dia gagal ataupun loss di dalam bertrading. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita langsung saja bertrading, yaitu saya coba menganalisa pada broker Pinex, kemudian pada market Euro USD pada time frame beberapa, ada multi time frame ya, terutama time frame daily lah yang paling terbesarnya yang saya analisa. Baiklah, pertama sebelum kita menganalisa pada market, kita tahu dulu bahwa pada market ini beraneka ragam time frame ya. Nah, cuma yang paling terkenal itu adalah daily, H4 atau H1, M30, M15, M5, M1 menit. Ini terkenal. Nah, ini ada juga tambahannya di sini. Jadi Anda bisa lihat di layar. Baiklah, kita langsung masuk kepada time frame yang lebih besar. Kita kalau menganalisa, yaitu time frame yang lebih besar dulu kalau saya menganalisa ini. Time frame besar. Kita lihat. Nah, ini terlihat di sini berwarna biru. Karena ini saya kasih warna biru ya, bukan hijau. Ini saya hapus dulu untuk memudahkan kita menganalisa. Nah, saya besarkan, sudah besar.
Kemudian ini kalau kita lihat dari struktur market pada daily, ini yang mendominasi adalah candlestick yang berwarna biru, bukan yang merah ya. Ini yang untuk yang dekat dengan harga ini, yang dekat dengan running harga. Nah, jadi ini kita lihat di sini berwarna biru. Berarti ini kita duga bahwa ini adalah bullish atau ada kenaikan harga. Tapi ini hanya dugaan sementara ya. Nanti kita analisa. Kemudian setelah kita membaca struktur kemudian candlestick-nya ini, kita sudah bisa menilai, sudah bisa menebak bahwa ini adalah bullish. Berarti nanti arah market ini akan naik ya, akan naik. Nah, ini yang pada time frame daily yang 1 hari. Jadi satu candle ini adalah 1 hari, yaitu daily. 1 hari. Jadi nanti kalau dia berubah lagi candle berarti hari berikutnya. Pokoknya khusus untuk hari ini adalah 1 candle ini aja. Nah, jadi yang kita untuk daily ini yang kita lihat dulu ya ini yang satu candle ini. Karena ini warnanya biru, jadi kita duga ini akan naik arahnya nanti. Karena dengan satu candle pada daily ini, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, tentu banyak sekali support dan resistennya di situ ya. Kalau di daily ini, supportnya di sini ada shadownya, kemudian point support di sini, kemudian kita kasih tanda langsung ya. Ini support pada ekornya di bawah ini ya, ini support namanya. Nah itu kita kunci langsung, kita besarkan, besar. Nah, ini sudah kita kunci di sini, kemudian kita kunci lagi yang di sini, support keduanya. Ini ada juga yang menamakannya shadow ya, shadow. Disebut higher low atau higher low ya di sini ya, higher low, kemudian higher high di sini. Atau support 1, support 2. Kemudian kita resisten. Nah, kunci pada resisten yang ini yang lagi running harganya ya. Kita kunci dulu sementara di sini. Kemudian karena dia running jadi berubah. Nah, itu kita lihat ada perubahan-perubahan. Nah, jadi higher high ini atau resisten pada candle 1 hari. Ini masih belum bisa kita pastikan ini. Kalau yang running ini saya hanya ingin memberitahu Anda aja bahwa ini cara menganalisanya di sini. Ada juga orang menganalisa mengasih tanda pada candle yang kedua, tapi saya candle pertama nih udah. Karena ini yang paling dekat dengan harga. Ini yang running ini nggak usah kita kunci dulu karena dia berubah-ubah. Jadi di sini aja yang kita kunci yang belum berubah ini. Nah, dan setelah kita kunci dengan kita kasih tanda dengan trio horizontal line ini kasih tanda, kita akan turun lagi ke time frame H4. Ini sudah terlihat ya, time frame H4 ini sudah sama. Tadi berwarna biru atau hijau, ada juga yang hijau. Tergantung Anda yang ngasih warnanya. Ada yang warna putih, ini terserah Anda mengasih warna. Nah ini pada time frame H4 ini sama juga masih berwarna biru. Ini ada informasi bahwa atau menginformasikan bahwa ini akan kenaikan harga atau bullish. Setelah kita
mengetahui informasi ini, kita lihat lagi di time frame yang lebih rendah untuk eksekusi. Jadi ada yang mengeksekusi di time frame H1, ada M30, ada M15, tapi saya mengeksekusinya di time frame M5. Jadi yang paling masuk yang sangat standar ini M5 ya, karena lebih cepat. Kalau M15, M30, H1 itu lebih agak lama sedikit kan, karena kayak H1 itu 1 jam. Nah, kalau yang H4 ini setiap 4 jam perubahan candle, satu candle itu 4 candle ya berarti. Nanti kira 4 jam untuk satu harinya. Kemudian H1 ini satu candle ini 1 jam. Gitu. Kemudian M30 juga satu candlenya setengah jam. Kemudian M15 setiap 15 menit kali itu satu candle berubah. Demikian juga yang 5 menit. Jadi setiap 5 menit candlenya berubah. Nah, jadi kita akan coba eksekusi di sini pada time frame yang 5 menit. Setelah kita kunci tadi, ini di daily sama H4 ini satu, dia ada tanda-tanda untuk naik ya. Jadi bagaimana caranya kita ngasih tanda kalau kita mau eksekusi langsung, tapi saya tidak eksekusi langsung, kita tunggu dia turun dulu. Kita lihat di stokastiknya. Stokastiknya kita lihat dulu ya dari sini, kemudian dia turun sampai ke sini ya, begini. Sampai sini, kemudian ini kita lihat juga dia sudah pembentukan pada pada indikator zigzag ini, zigzag color ya. Ini ada warna merah ini akan turun. Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan dia akan berlanjut lagi turun. Jadi tidak harus dia naik gitu. Nah, dan kita pelajari lagi, kita padukan dengan membaca candlestick-nya. Jadi jangan langsung kita entry turun kalau kita mau eksekusi langsung ya. Nah, ini saya kasih tanda tadi bahwa dia dulu pullback dulu, turun ya. Pullback-nya bisa berlanjut turun, bisa langsung reversal juga. Bisa. Kalau sudah melewati yang satu candle daily tadi sini, nah ini berarti dia reversal. Sini, reversal sudah. Nah, ada perubahan harga. Nah, harganya sebelumnya naik, sekarang bisa berubah menjadi turun. Nah, itu kita waspadai. Kemudian ini saya hanya ngasih tanda saja, tanda untuk saya, supaya saya ingat bahwa ini kita tunggu dia turun dulu, setelah itu baru kita entry kalau kita mau eksekusi langsung. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak eksekusi langsung. Saya kasih kotak-kotak dulu di sini. Kasih kotak-kotak. Kotak di sini ya. Mau yang H4 di sini, yang di body sini, kemudian yang support yang terakhir tadi di sini, yang sumbunya pada daily. Jadi kalau ada yang baru melihat juga ingin mengetahui cara saya menganalisa, silahkan dibuka lagi dari awal video saya ini. Kemudian ini saya hapus dulu. Ini tadi sebelumnya sudah coba pending order ya. Nah, sekarang sudah kita kasih kotak-kotak ini, karena ini kita tidak tahu persis bahwa walaupun ada informasi ada kenaikan, tapi ternyata pada time frame 5 menit nih dia turun. Nah, turunnya kenapa ini turun? Kalau dia hanya batas sampai dengan ini, garis yang sudah saya kasih tanda ini, berarti namanya pullback aja, atau koreksi ya, koreksi. Jadi nanti setelah itu dia akan melanjutkan lagi kenaikannya. Itu biasa yang saya lihat atau saya baca pada market. Kalau dia langsung di sini kemudian langsung naik, karena ini sudah sampai kepada overshot ya. Jadi titik jenuh
support nih pada stokastiknya. Sampai pada titik jenuh support. Tapi tidak untuk kemungkinan dia nanti akan terus ke samping sini, sideways ya, sideways. Dia berjalan ke samping sini, terus baru naik. Nah itu, jadi itu perlu kita waspadai. Kita lihat equity kita, kalau equity kita lemah, ya kalau dia berjalan, nah, tutup aja sudah lah, karena berbahaya, bisa bangkrut ataupun margin call. Kalau modal kita lemah, contohnya kayak modal saya nih lemah, jadi kalau dia begitu saya tutup, cut loss saya langsung. Baiklah, kita coba dulu. Saya dalam kesempatan ini saya tidak langsung eksekusi langsung, tapi saya hanya mau pending order. Apa yang harus saya pending order? Karena tadi informasinya pada time frame daily, time frame H4, untuk informasinya adalah bullish, jadi saya akan mencoba untuk pending order pada buy stop. Nah, kita langsung saja buy stop, kita klik kanan. Klik kanan, ini ada tradingnya. Trading kita ambil buy stopnya di sini. Nah, ini sudah buy stopnya. Di mana kita menaruh buy stopnya? Kita taruh pas di garis ini. Ya, kurang lebih sini ya. Taruh di garis sini. Kemudian baru kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali akan muncul ini. Kita pasang dulu stop loss-nya. Stop loss-nya nggak ancar-ancar sedikit dulu, nggak usah terlalu saklek dulu kita yang penting ada angka yang bisa terbaca dulu, nanti baru kita atur 08274 ya, 108274 koma 08274. Nah, itu stop loss-nya. Jadi kita atur lagi, kemudian kita ambil ancam-ancam pertama dulu 1, untuk take profitnya 08364. 108 364. Kita eksekusi. Nah, ini terlihat di sini yang sudah kita eksekusi, ini stop loss-nya, ini take profit-nya. Kita lihat dulu sampai di sini berapa. Berarti kalau kita loss berarti 0,62 ya. Tapi kita undur lagi. Kita undur sampai ke titik batas tadi yang kita kasih garis. Nah, berarti kalau kita loss $1 1,01 dolar USD ya, dolar. Kalau kita loss, kemudian take profitnya kita naikkan, kira-kira kalau sini satu banding satu bisa ini, atau 1/2 terserah, 1/2. Kita lihat dulu di time frame kecil, kita kecilkan dulu, lihat di mana, kita taruh di sini. Nah, di sini kita naruhnya. Pas di puncak ini ya. Ini ada kelihatan puncaknya di sini. Dari yang terdekat puncaknya. Kalau mau dekat lagi ya, ini hanya tahu sedikit betul. Di sini. Ini yang terdekat. Resisten yang terdekat. Kalau kita buy stop, kalau kita sell top, cari support yang terdekat. Jadi kalau mengenai take profit, itu pengaturannya itu terserah kepada Anda masing-masing. Satu berbanding berapa risk reward-nya. Itu sudah jadi kalau sampai di sini berapa? Kalau saya profit 1,10 karena saya pasang 0,01 lot. Jadi kecil sekali ya modal saya. Jadi ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau bagi Anda yang
ingin mengikuti cara saya bertrading, silahkan, tapi risikonya ditanggung masing-masing. Kalau Anda profit untuk Anda sendiri, kalau Anda loss ya dari Anda sendiri gitu, bukan dari saya gitu ya. Karena saya tidak mengajak Anda untuk mengikuti saya. Saya juga begitu. Kalau saya profit ya untuk saya sendiri, kalau saya loss ya jadi saya sendiri, risiko saya sendiri. Tapi yang Anda harus ingat, kalau boleh saya sarankan, ya untuk bertrading ini janganlah kita menggunakan modal yang untuk dapur kita gitu ya. Karena nanti kalau kita loss bisa nggak makan nanti. Itu harus hati-hati ya. Jangan sampai kita nggak makan gitu. Jadi ini masuk masuk uang-uang angin lah kita pakai untuk trading ini. Jadi kalau kita loss juga nggak jadi pikiran kita gitu. Kalau nggak ada uang angin ya sabar dulu, nggak usah bertrading. Itu ya saran saya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.